Selamat pagi, Bu Endang dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Angelika, dan ada dua teman saya, itu Christian dan juga Yonatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan di boikotnya H&M di Cina. Brand fashion dari luar sangat beragam dan memiliki store di berbagai negara, seperti halnya H&M. H&M merupakan brand yang berasal dari Swedia yang didirikan pada tahun 1947. Yang menjadikan H&M yang dikenal oleh banyak orang yaitu karena mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Untuk produk H&M sendiri tidak hanya baju dan aksesoris saja, tetapi ada juga seperti sepatu, tas, dan lain-lain. H&M sendiri masuk ke Cina pada tahun 2007 dengan store sebanyak 405. Ada 6 store H&M di Cina yang dipaksa oleh tuan tanah sebagai dampak dari penyataan peritel mengenai kerja paksa di Xinjiang. Pada tahun 2020, Cina menyumbang penjualan sebesar 5% terhadap total penjualan bersih sebesar 1,23 miliar US dollar, tetapi mengalami penurunan sebesar 23% akibat menjadi target boikot. Pada bulan Maret, H&M berdedikasi untuk mendapat kembali kepercayaan pelanggan Cina. Berikut merupakan identifikasi dan pembatasan masalah. Untuk identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, Cina melakukan boikot kepada H&M serta menutup paksa store-nya. Yang kedua, H&M dapat mengembalikan kepercayaan kepada para pelanggan dan mitra. Dan yang ketiga, penjualan store yang ada di Cina terkena dampak dari boikot. Untuk pembatasan masalah sendiri, yaitu penulis fokus kepada H&M di boikot Cina dan pengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh H&M. Nah, berikut merupakan perumusan masalah. Yang pertama, perumusan masalah yaitu apa yang dilakukan oleh H&M Pusat untuk mengatasi boikot di Cina dan pengaruh terhadap pendapatan H&M Pusat untuk tujuan yang memang penulisan. Nah, tujuan penulisan sendiri yaitu untuk mengetahui penyebab pemboikotan H&M di Cina dan untuk mengetahui pengaruh boikot di Cina terhadap pendapatan yang diterima oleh H&M Pusat. Sedangkan untuk manfaat penulisan yang dapat diterima itu memberi informasi mengenai apa yang dilakukan oleh H&M Pusat untuk mengatasi boikot di Cina. Dan memberi informasi mengenai pengaruh pemboikotan di Cina terhadap pendapatan H&M Pusat. Nah, berikut ini merupakan pengorganisasian tulisan. Yang pertama, pada bab 1, pendahuluan. Terdapat pembahasan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat tulisan, dan pengorganisasian tulisan. Pada bab kedua, tinjauan pustaka, terdapat pembahasan yang berisi konsep relevan yang digunakan dan solusi teoritis yang digunakan. Pada bab 3, pembahasan terdapat penjelasan mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi, dan pada bab 4 sendiri terdapat konklusi dan rekomendasi. Yaitu terdapat rekomendasi serta konklusi yang berisikan kesimpulan yang didapat dari proses pengerjaan kasus. Oke, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh saya. Bab 2 ini berisi tentang tinjauan pustaka, yaitu konsep relevan yang digunakan pada topik kali ini. Yang pertama adalah ada political risk karakteristik. Karakteristik yang digunakan dalam kasus ini yang pertama adalah consumer behavior in-house country, dikarenakan penduduk cenderung beli barang yang diproduksi lokal. Lalu lanjut ada war, yaitu konflik dengan negara tetangga maupun dari konflik negara sendiri. Lalu ada Horse Government Act, pemerintah tuan rumah dapat mengenakan kebijakan berupa pajak, standar polisi, bahkan membatasi pengiriman uang. Lalu berikutnya ada fixed currency, kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan pertukaran mata uang nasional ke mata uang lain. Berikutnya ada inefficient bureaucracy, yang berarti birokrasi dapat membuat kebijakan yang membuat perusahaan MNC menunda untuk membuat perusahaan baru. Terakhir adalah korupsi. Lalu berikutnya ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats, yang merupakan suatu analisa dalam penyusunan strategi perusahaan
dengan melihat kondisi lingkungan, baik eksternal maupun internal perusahaan itu sendiri. SWOT juga merupakan strategi yang digunakan sebagai langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Menurut John Scholes dan Sexty, dalam melakukan analisis SWOT, perusahaan harus memanfaatkan kesempatan dan kekuatan serta mengurangi ancaman dan kelemahan yang ada. Untuk memulai analisis ini, perusahaan juga harus membandingkan faktor eksternal dan faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Tes, tes, 1, 2, 3. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab 3 pembahasan. Di mana kasus ini bermula dari SNM yang mengeluarkan pernyataan pada halaman resminya yang menyatakan bahwa negara Cina melakukan pelanggaran HAM pada 1 juta umat Muslim orang Uighur yang ditahan pada provinsi Xinjiang, dan oleh karena itu SNM ingin memutus kontrak pembelian kapas pada Xinjiang di Cina. Dan kampanye ini dibesar-besarkan oleh pihak SNM sehingga menarik banyak sekali brand-brand luar yang ingin memutuskan kontrak mereka untuk mengambil kapas daripada Xinjiang, seperti Nike, Burberry, Adidas, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, pemerintah Cina sudah menangani berkali-kali tentang kampanye yang dilakukan oleh brand-brand tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada kekerasan pada orang Uighur di provinsi Xinjiang. Pemerintah Cina menyatakan bahwa camp di sana itu didirikan untuk memberikan pelatihan vokasi dan melawan ekstremisme. Tetapi pernyataan itu tidak digubris sama sekali oleh pihak Barat dan membuat kondisi politik semakin memanas sehingga akhirnya Cina memberikan balasan atas yang dilakukan oleh SNM dengan mentiadakan atau menghilangkan SNM dalam pencarian internet di Cina. Ditambah juga dengan menyensor produk-produk dari Barat yang bermasalah dan yang digunakan dalam siaran TV. Dan Cina pun memberikan sanksi juga dengan pelanggaran masuknya anggota parlemen mulai dari AS, Kanada, dan juga HAM dalam negara Cina. Beijing juga memberikan sanksi dengan pelanggaran berbisnis dengan warga dan institusi Cina. Dan dari situ, produk SNM terkena dampak secara politik dan juga ekonomi. Konklusi pemboikotan H&M sebagai hukuman terhadap Cina. Kerjasama Cina dan H&M sendiri selama 30 tahun serta ada lebih dari 500 store dengan kekuatan pasar 1,4 miliar. Penduduk mampu menghasilkan 5,2% pendapatan H&M secara global. Cina juga menjadi produsen 22% kapas di dunia dan 84% diproduksi di Xinjiang. Awal mula kasus Cina dengan H&M adalah H&M mengeluarkan pernyataan jika Cina melakukan pelanggaran HAM kepada 1 juta umat Muslim di Uighur yang ditahan di Xinjiang. H&M dan beberapa brand luar yang memutuskan kontrak pembelian kapas di Xinjiang. Pemerintah Cina menanggapi kampanye yang dilakukan brand-brand tersebut. Jika tidak ada kekerasan terhadap orang-orang Uighur, tetapi pernyataan Cina tidak digubris yang mengakibatkan kondisi politik memanas serta Cina memberikan balasan kepada H&M dengan menghilangkan dari pencarian di internet, serta warga Tiongkok melakukan boikot sebagai bentuk patriotisme. Pihak Barat dan PBB pun menanggapi dengan memberikan sanksi kepada beberapa pejabat perusahaan di Cina dengan pembatasan visa dan investasi dana. Cina pun memberi sanksi pelanggaran masuknya anggota parlemen. Hal ini memberi dampak politik dan ekonomi pada produk H&M sendiri. Oke, rekomendasi yang harus H&M lakukan yaitu yang pertama-tama membersihkan nama mereka di China, dikarenakan China menjadi pasar ketiga terbesar bagi mereka. Sedangkan bagi pemerintah China, seharusnya mereka bisa meneruskan pernyataan yang menuju ke mereka dan tidak perlu menghapus H&M di situs pencarian Google, dikarenakan bukannya membersihkan nama mereka, tetapi malah membuat publik makin curiga akan adanya isu yang ditujukan ke China sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.